Jadi amal soleh kita laksanakan ibadah, duduk di majelis taklim, ngaji, ya kan? Kemudian bersedekah, itu adalah yang disebut dengan amal soleh. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal soleh itu bakal hilang. Permata kita yang disebut dengan amal soleh bakal hilang. Hilang dengan apa kata Rasulullah? Al-ghibatu yuhil amal soleh. Orang yang sering ngomongin orang, amal soleh hilang. Waduh, naudzubillah min zalik. Jadi saya ngomongin orang. Saya kalau ngomongin Ustaz tiba ngedengerin dulu. Ya. Ngomongin akhirnya timbul kebencian sama orang yang ngomong. Ingat ibu sekalian, ghibah itu penyakit. Kalau kita terbiasa dengan ngomongin orang, jadi setiap hari kita bakal ngomongin orang. Waduh, naudzubillah. Makanya kita katakan yang apa al-ghibah itu yusi'u amal soleh. Jadi ghibah itu bakal ngilangin amal soleh itu, pahala itu hilang semua. Bahkan pahala yang kita dapat dari sedekah kita, dari sholat kita, ya, dari apa namanya, ya pokoknya kebaikan yang memang setiap hari kita lakukan, ya kan, itu akan hilang selama kita ngomongin orang dan akan kembali akan diberikan secara gratis kepada orang yang ngomong. Ya. Makanya yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana cara kita menghindari proses jadi ngomongin orang. Orang mikirin diri sendiri aja itu beribet. Iya kan? Oh kita juga banyak salah. Kita juga bagus membaca. Itu juga kalau misalkan begini ya. Ngaji mah ada banyak alasan. Jangan yang gede emang. Nah, jadi 4 permata yang kita miliki itu bakal hilang dengan 4 macam tadi. 4 permata tadi pertama apa tadi? Ya, ulang. Al-aql. Ya, permata yang pertama kata Rasulullah itu kita punya akal. Akal, ya. Yang kedua apa? Ad-din. Permata kata yang kedua itu adalah akal. Yang ketiga apa? Al-haya. Permata kita yang ketiga adalah punya rasa malu. Yang keempat apa permata kita? Amal soleh. Ya. Itu 4 itu kalau kita jaga benar-benar kita menjadi manusia yang sempurna dalam hidup. Maka tadi itu hindari apa yang menyebabkan hilangnya 4 permata tadi. Ya. Yang pertama tadi kita ulangi itu al-aqlu, akal kita bisa hilang karena Apa yo? Nah, itu ditanyain. Woi, apa woi? Suhu, apa suhu? akal kita bisa hilang karena marah. No, kenapa? Orang kalau marah-marah ada apa? Oh, ya sama ya. Kita menjadikan amarah itu yang pertama. Yang kedua adalah bakal hilang kalau Beda. hasad. Kayak tapal meja yang kayak tapal meja makan tuh, tapi yang keren. Ada yang begitu? Banyak kali ya. Nah, apa dengki? Nah, ini harus kita hindari. Maka kalau misalnya kita sampai dengki, kata Rasulullah sudah hilang agama. Hormat. Norma itu bakal hilang. Itu aja nyambung semua. Dan yang ketiga itu al-haya, rasa malu kita akan hilang karena apa? Rasa malu kita kalau itu agama. Ya. Kalau malu itu karena apa? Kowa, rakus, ya. Udah apa aja pengen diumbar. Kenapa? Kamu udah punya rasa. Nah, yang keempat itu amal soleh. Amal soleh kita bakal hilang di dalam tubuh kita. Kata apa? Nah, sering ngomongin. Jadi percuma kita buat apa namanya melakukan
ibadah ya sering, tapi lebih banyak kita ngomongin. Makanya ibu-ibu kalau duduk di majelis taklim duduk yang rapi. Ya, itu gimana sih kalau saya ngomong orang tetangga kita itu baru ngaji kemarin. Itu mau undang doang. Ada begini. Habis undang mau mana? Tahu banget. Tapi emang ada aja yang diomongin ya Ustaz, gimana tuh, iya. Emang ada gitu Ustaz. Terus ngomong apa nih? Yang penting ada omongan. Ini baru beberapa kita jadi percuma. Kemarin jauh-jauh kita di pasar Tambun kemarin. Loh, pasar Tambun. Pasar Tambun. Kemarin kalau cuma buat ngomongin orang itu hilang sama saya. Pasar Tambun. Jangan ngomong dah. Kalau kata Nabi, ya udah. Jadi tidak ada suzon juga apa yang kita lihat dari orang. Makanya rasa dengki, ya, kemudian omak menyerang kita, ya, kemudian ibadah kita hindari semua. Amarah hindari semua. Yang lagi sakit Karena masuk kita punya bisa pergi gaji. Siapa yang sakit? dalam Nabi Sallallahu alaihi iya, wasallam. yang pergi umroh kemarin. Iya, Jadi memang luar nggak bisa biasa. masuk gitu. Kan kemarin saya udah ke sono, kamu di dalam ruang ICU. Siapa yang nembak? Itu dia anakku. Anaknya kan banyak. Tiga anaknya sama suami juga ganti-ganti. Kita mah cuma datang bisa lompat-lompat. menciptakan sesuatu Terus bagaimana kan yang tahu kan mereka, tapi darahnya baru kita di itu dalam bekerja. naik. Bahkan kemarin kita 240. Oh iya turun, tapi naik lagi, tapi naiknya nggak banyak sih. Tapi kan naik turunnya itu masih udah normal, kira saya udah normal. Kemudian Makanya ada masih payung, ada hujan, varian makro. tapi sadar Bisa jadi sadar sih. sama halnya Dia lebih sadar ya, udah kayak begini. cocok atau enggak sama dan itu sekalian juga cocok atau enggak kan begitu. Ini yang disebut dengan perkembangan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan akal kepada manusia dan itu merupakan bagian daripada permata yang Allah berikan. Makanya kenikmatan itu harus kita pandai syukuri. Syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu. Akan tetapi yang paling baik di dalam kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah selesai dunia. Iya betul. Tapi syukur itu adalah menjalankan proses ajaran yang akan diajarkan kepada kita, ya, melalui Al-Quran, hadis dan seterusnya. Terus kemudian menjauhi berusaha untuk kita menjauhi dari apa yang memang dilarang dalam agama. Itu puncak daripada rasa syukur kita kepada Allah. Jangan sampai kita jangan sampai ya kita dapat rezeki alhamdulillah itu ya nggak apa-apa ya senang kita gitu kan. Budaya kita itu yang paling sulit adalah mengendalikan hawa nafsu kita, ditambah lagi dengan terkendalanya rasa malas kita. Ya hawa nafsu yang gede, malasnya gede ya. Ini yang bahaya kalau seperti ini ya kan. Kita bekerja dari luar ojek dapat 2 koren ya. Padahal kalau ada usaha-usaha yang lain yang tentunya itu ada nilai kesabaran di dalamnya, maka setiap pekerjaan kita itu butuh duit, betul nggak? Bukan duit yang kayak uang atau jadi duit itu ada kepanjangannya. Apa itu duit? Yang pertama duitnya doa, duitnya itu usaha, duitnya itu ikhtiar, teknya itu tawa. Maka setiap pekerjaan kita itu punya duit, ya doa
Ya, sebagaimana firman Allah, "Ud'uuni astajib." Udah pasti kita kalau kita doa sama Allah, apalagi kita masuk dalam kategori orang yang beriman, Allah kabulkan semua permintaan. Amin. Doa, makanya doa sebelum berangkat, kalau dari rumah ke majelis ini baca doa, ya kan? Tadi dulu kita di awal dengan doa, ya kita mau masuk masjid juga doa dan sebagainya. Doa kita awalnya dulu. Kenapa? Karena itu mencari keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, usaha. Kita kalau mau membangun sesuatu, misalkan contoh kita pengen usaha apa, pasti kan diawali dengan doa dulu. Kita ada yang syukuran, kita ada yang selamatan. Jadi yang berkah usaha, iya kan? Kalau berusaha menurut kiai, kalau nasihat misalkan, gitu kan? Duduk bareng itu namanya apa bu? Itu namanya doa. Setelah itu kalau usaha apa nih? Itu usaha yang sesuai dengan potensi yang kita miliki. Jadi kalau misalkan kita nggak punya potensi, kita paksakan untuk kita melakukan sesuatu yang bukan ahlinya bu, nggak akan bisa. Model kayak saya tuh, saya di pendidikan enak aja bawaannya, tapi giliran ke bisnis ada susah. Iya kan? Karena nggak apa. Saya belajar dari teman-teman. Saya pengen tahu bagaimana cara bisnis dan sebagainya dari awal. Oh, saya bilang agak kepikiran. Amat ya, itu dia untuk mendapatkan sesuatu. Prosesnya kan berbeda. Karena memang kita sudah Allah takdirkan dengan seperti ini. Ya sudah, kita jalankan sesuai potensi yang kita miliki. Masalah rezeki, ya, tinggal bersyukur kepada Allah. Ya, dari apa yang saat ini kita usahakan, maka akan ada rezeki yang Allah akan berikan sesuai dan kadar keimanan kita. Sebab apa? Allah sayang sama kita. Mungkin pas-pasan kita saat ini dikasih, karena apa? Kalau dikasih lebih bisa jadi bersyukur kita. Ya, enak banget sih si agama begitu. Sering kita begitu. Iya, apa enak banget. Ya, apalagi bandingin laki. Kayak siapa gitu. Ya kan, laki semua tahu. Kan yang dilihat doang. Padahal kan proses kita ketika kita mendapatkan laki kan perjuangan. Ya, laki kita berjuang buat kita, kan kita juga berjuang buat laki kita juga dan seterusnya. Artinya apa? Ada perjuangan di dalam. Maka seburuk apapun akhlak ya, yang dimiliki oleh suami kita, dia yang punya kunci surga. Tapi laki itu punya kunci surga, belum tentu masuk surga. Jadi laki itu punya kunci surga, tapi dia belum tentu masuk surga. Belum tentu. Walaupun dia bilang kunci surga itu hanya kunci istrinya. Makanya sebelum apapun laki kita, kunci yang megang. Iya. Kalau lagi tidur geragain. Ya, kunci dia. Makanya sebelum apapun aku, sebelum kopi, sebelum ikhlas itu. Gitu kan? Insya Allah itu jadi pembakaran. Kenapa? Itu surga buat kita. Karena dia yang berkata. Tapi kalau ibu berbuat dosa, ibu berbuat maksiat, ibu melakukan kesalahan yang tentunya keluar dari koridor syariat, maka dosanya yang nanggung kelak. Walaupun tetap dosa juga bagian dia itu tak paling banyak kelak. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghindari itu sebagai itu. Tapi kelak itu jadi laku. Kelak jadi perempuan ya. Enak ketika udah pindah sama suami, tapi tugas orang tua ya. Makanya sampai hal-hal yang kecil sekalipun Bapak bayang. Ada kisah yang mengatakan bahwa ketika apa namanya seorang istri salehah di mana apa namanya ibunya sakit, ya kan? Tapi karena memang suaminya tidak mengizinkan untuk keluar, apa? Ya tidak berani keluar orang angkat. Kalau bisa agak keluar dulu nyari, ya kan? Nyari kerjaan.
cari apa? Oh, pengajian disembunyi kan gitu. Tapi yang terpenting adalah pernah kita lupa izin. Kalau kita bagian izin, baik. Yang ngaji di mana di antara bulan, misalnya di antara bulan dan Selasa ini, Jumat, hari Rabu, Hikmat, di Tapi, itu kan hari Jumat, Yaping. Tapi tetap kita pulang masih awal dia malam, dia mati tiap hari kan. Tapi alhamdulillah kalau masih tak mengadon ada. Orang beda. Tahu baik. Baik ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan akhir bulan Rajab ini akan nanti berdoa tidak ada mulai Rajab. Setiap masuk bulan Rajab itu nanti selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bayyana rahmah. Doa yang sebenarnya menarik. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Jadi makanya belum masuk bulan Rajab. Mumpung masih ada bulan Rajab, manfaatkan kita bersedekah. Manfaatkan untuk kita beramal saleh. Manfaatkan untuk kita melakukan sesuatu yang tidak melanggar daripada aturan syariat. Jadi itu persiapan kita. Kenapa? Karena di bulan Haram akan dilipat gandakan pahala kita ketika kita beramal saleh. Begitu juga ketika kita tidak beramal saleh, artinya apa? Melakukan dosa maksiat, Lipat gandakan juga ya dosa berbuat dosa itu. Enggak sih kayaknya. Jadi kalau tak bulan Arab ada yang tahu apa itu? Jadi mutawaliyah. Jadi itu ada 3 bulan itu apa? Nyambung. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang terpisahkan bulan. Dan itu ada hadis dari bahwa 4 Ulul Haram itu sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hambanya, dan kita juga bisa senantiasa istiqomah ya di dalam memotivasi diri kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Makanya ngaji itu butuh istiqomah. Salat juga butuh istiqomah. Amal soleh itu butuh istiqomah. Semua butuh istiqomah. Jadi kalau nggak istiqomah nggak terbiasa. Makanya kalau di dalam ilmu tarbiyah itu, di dalam kitab tarbiyah al-aulad al-Islam yang mempengaruhi ya proses ringannya kita dalam belajar, ringannya kita dalam beribadah, ya kata Syekh Abdul Nasir itu at-tarbiyah fil 'adah, pendidikan dengan pembiasaan. Jadi pembiasaan itu ya salah satunya kita perlu istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak biasa. Sholat duha ya seenteng apapun, kalau nggak istiqomah nggak biasa. Padahal dalam 2 rakaat kalau memang kita mau rutinkan itu, nggak perlu sampai 4 rakaat, 6 rakaat, 2 rakaat aja kita lakukan. Kalau kita nggak terbiasa, nggak istiqomah berat. Sekarang sholat 5 waktu berapa menit sih? 5 menit. Ya harus 10 menit. Tambah dengan kalau kita baca 1 rakaat surat Al-Baqarah lebih misalkan seperti itu. Maka apa? Ya artinya tak ada yang sulit. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepada kita sangat ringan. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin kita lagi bahas ya al-iqtisad fil ibadah, menyederhanakan ibadah. Bahkan Rasulullah itu sering menegur para sahabatnya ya ketika berlebihan dalam ibadah. Ini berlebihan dalam ibadah, padahal kebaikan. Tapi
Rasulullah memperingatkan, ya, jangan terlalu membebani kalian dalam ibadah. Artinya apa? Semua punya hak. Yang sampai kita meninggalkan hak kita sebagai kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, dengan istri kita, dengan anak kita, ya, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, itu udah hak mereka. Yang semua harus kita tunaikan sebagai kewajiban kita. Maka yang paling utama adalah tidak terbebani dari apa yang saat ini menjadi aktivitas keduniaan. Yang terpenting adalah kita tidak meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Silakan kerjakan semampu kita dan baru. Biar tidak terbebani. Makanya itu tadi keberhasilan kita di dalam mengacu di dalam fastabiqul khairat itu terutama dalam ibadah artinya dengan kebiasaan. Kalau udah biasa ya, sedekah setiap hari itu tanpa ada kita ingat, karena udah terbiasa langsung respon. Oh iya, langsung sedekah. Oh iya nih langsung. Jika misalkan kita tahajud terbiasa setiap jam 3 pasti akan Allah bangunkan. Tanpa kita sadar, kita berusaha istiqomah 1-2 hari dia pakai alarm, tidak. Nah, selebihnya kalau kita sudah terbiasa niatnya karena Allah setiap jam 3 tanpa alarm kita bangun. Kenapa? Karena saya bukan punya kan. Jadi itulah ya di mana Allah ketika masih memberikan kehidupan kepada kita sampai dengan hari ini, maka Allah terus memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Harusnya yang krem dong, bajunya dong. Kalau kita doakan janjian, suara janji kan. Harusnya tasnya yang krem. Setiap kebaikan yang akan orang ini muat sama ini bu. Kan krem muat gede kan? Gede maksudnya muat tasnya kalau yang lain. Jadi Allah tuh kalau mengasih kebaikan sama orang pasti diuji, pasti diuji. Ya, lu kuat apa ya? Kuat, jadi insya Allah kemuliaan seseorang akan Allah berikan, ya, tentunya melalui jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu mutlak Allah yang memberikan kemuliaan kepada seseorang. Bisa jadi orang yang kita anggap rendah justru di hadapan Allah berbunya kita. Dan jangan pernah kita merendahkan orang lain. Kata Sayyidina Ali, kalau Allah wajah, beliau mengatakan kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah ya diri kita di hadapan manusia yang lain sama seperti mereka. Jangan pernah merendahi mereka, jangan pernah kecilin mereka, jangan pernah kita anggap mereka lebih kecil karena faktor ekonomi. Jangan sampai ini misalkan ada orang yang cara ngomongnya amburadul dalam hal itu kita rendahkan, apalagi sampai merendahkan fisiknya, ini bahaya. Ketika kita merendahkan fisik seseorang itu adalah ciptaan Allah. Ya. Kalau kita boleh pilih fisik kita ketika kita lahir, kita maksud kita pengennya yang cantik, jangan ganteng. Kan dia nggak bisa milih bapaknya siapa, emaknya siapa, kan begitu. Nah, artinya apa? Bahwa fisik yang saat ini kita Allah berikan kepada kita, maka itulah yang wajib kita syukuri dalam letak kita menjelekkan daripada orang yang mempunyai dari segi fisik banyak kekurangan. Tentunya kalau kita memberikan fisik orang lain, maka sama saja kita memberikan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar dari akal seperti ini. Ya Rabbal